biasanya dipanggil Andika. Kalau saya Yosita Rivalin Galalian, biasa dipanggil Lika. Ada yang tahu nggak? Ini siapa? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya, ini adalah Maria. Dan yang ini adalah Malaikat Gabriel. Dan ini adalah Elizabeth. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira kita untuk akan menceritakan apa sih ini? Dengan apa ya Kak? Apa ya? Jadi di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Maria mendapat kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Ada yang penasaran? Penasaran banget Kak. Nah, langsung aja kita menuju cerita berikut ini. Pada suatu hari yang cerah di kota Nazaret, Maria, seorang gadis yang baik hati, sedang sibuk di rumah. Tiba-tiba cahaya terang memenuhi ruangan. Maria terkejut dan sebelum sempat berpikir, muncul seorang malaikat yang tampak indah dengan sayap berkilau. Salam Maria. Seru malaikat itu dengan lembut dan tersenyum ramah. Siapa engkau? Tanya Maria, matanya terbelalak lebar. Aku Gabriel, utusan dari Tuhan. Jawab malaikat itu. Aku datang membawa kabar gembira untukmu. Kabar gembira? Apa maksudmu? Maria mengenyitkan dahi. Ia penuh penasaran. Kabar gembira yang sangat besar, Maria. Kata malaikat Gabriel. Tuhan memilihmu untuk menjadi ibu dari anaknya. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Maria semakin bingung. Tapi bagaimana mungkin? Aku belum menikah. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Gabriel mengangguk dengan lembut. Jangan khawatir Maria, Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Itulah sebabnya bayi yang akan kau lahirkan disebut Anak Allah. Mata Maria melebar. Anak Allah? Apakah kau benar-benar dipilih untuk tugas ini? Benar Maria, engkau sangat diberkati oleh Tuhan. Jawab Gabriel tersenyum. Bahkan untuk memberimu keyakinan lebih, lihatlah saudaramu Elizabeth. Meskipun dia sudah tua dan dulu tidak bisa punya anak, sekarang dia sedang mengandung seorang bayi di bulan ke-6. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Gabriel. Hatinya yang penuh iman perlahan-lahan tenang. Ia pun mengangguk dengan senyuman kecil. Baiklah, Katanya dengan penuh keyakinan. aku ini hamba Tuhan. Biarlah semua terjadi seperti yang Tuhan inginkan. Malaikat Gabriel tersenyum lebar, lalu perlahan menghilang, meninggalkan Maria dengan perasaan yang campur aduk, kaget, bahagia, dan penuh harapan. Beberapa hari kemudian, Maria memutuskan untuk mengunjungi saudaranya Elizabeth. Ia sangat penasaran dan ingin melihat sendiri kabar ajaib yang dikatakan Gabriel. Dengan bersemangat, ia memulai perjalanannya yang panjang menuju rumah Elizabeth yang berada di perbukitan Yudea. Setelah menempuh perjalanan panjang, Maria akhirnya tiba di rumah Elizabeth. Dengan penuh semangat, ia mengetuk pintu dan berseru, "Tok, tok, 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 tok." Elizabeth, ini aku, Maria. Aku datang mengunjungimu. Elizabeth yang berada di dalam rumah tiba-tiba merasakan bayinya bergerak kegirangan. Ia tersenyum lebar dan bergegas keluar. Maria, Maria. Serunya, matanya berbinar-binar. Oh, betapa bahagianya aku melihatmu. Bayi dalam rahimku
kecil, terkejut sekaligus senang. Benarkah bayi itu bergerak karena aku? Ya, Jawab Elizabeth sambil memeluk Maria erat-erat. diberkatilah engkau, Maria, di antara semua perempuan, dan diberkatilah bayi yang ada di dalam rahimmu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu beruntung? Ibu dari temanku datang mengunjungi aku. Maria tersipu, merasa terharu. Oh Elizabeth, aku hanya melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Aku masih terkejut dengan apa yang telah terjadi. Malaikat Gabriel datang padaku, membawa kabar bahwa aku akan menjadi ibu dari anak Allah. Anak Allah? Elizabeth mengulanginya dengan takjub. Itu luar biasa, Maria. Aku tahu Tuhan memiliki rencana besar untukmu. Maria tersenyum hangat. Aku juga ingin menceritakan semuanya padamu. Ketika malaikat itu datang, aku sangat takut. Tapi sekarang, setelah mendengar kabar tentang engkau juga, aku merasa hatiku tenang. Sungguh, Tuhan itu luar biasa. Elizabeth tertawa lembut. Aku merasakan hal yang sama. Baikku, dia tidak pernah bergerak seperti ini sebelumnya. Aku yakin dia sangat senang mendengarmu dan mendengar suaramu, Maria. Mereka tertawa bersama, saling memandang, penuh kehangatan dan kasih sayang. Maria merasa bahagia karena bisa berbagi kebahagiaan ini dengan Elizabeth. Dan Elizabeth merasa diberkati karena Maria, ibu dari Tuhan, ada di sana bersamanya. Setelah mereka duduk bersama, Maria berkata, Aku ingin bernyanyi untuk memuji Tuhan, Elizabeth, karena hatiku begitu penuh sukacita. Oh, tentu saja, Maria. Nyanyikanlah, aku ingin mendengar pujianmu. Maria pun menarik napas, menutup matanya sejenak, lalu mulai menyanyikan sebuah lagu yang indah. Elizabeth mendengarkan dengan hati yang penuh sukacita. Ia merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat, seolah-olah setiap kata yang diucapkan Maria menguatkan dan memberkati mereka berdua. Hari itu, rumah kecil di perbukitan Yudea itu dipenuhi dengan tawa, pujian, dan doa. Maria dan Elizabeth menghabiskan banyak waktu bersama, saling berbagi cerita dan memuji Tuhan. Mereka tahu bahwa kedua bayi yang ada di dalam kandungannya akan menjadi bagian dari rencana besar Tuhan yang penuh keajaiban. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan, karena mereka adalah saksi dari karya Tuhan yang luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan atau setelah kita menyaksikan kisah tentang Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, ternyata ada poin-poin penting loh adik-adik yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Apa aja tuh, Kak? Oke, yang pertama adalah Belajar percaya dan taat kepada Tuhan. Lalu Tuhan itu mengasihi dan memilih orang yang sederhana. lalu yang ketiga adalah menghargai sesama dan keluarga. Terus yang terakhir itu sukacita dari Tuhan. Baik adik-adik sekalian, kisah ini juga mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu ada di dekat-dekat kita. Dan kita harus bisa taat dan setia dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita seperti Bunda Maria.